Operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan, ya. Ini mata pelajaran matematika kelas 3 SD, KD 3.3 dan 4.3 pada buku pena halaman 22 dan 25. Oke, sebelum kita masuk ke pokok materi, Bapak akan menjelaskan atau bisa dibilang mengingatkan yang paling dasar dari penjumlahan bilangan 4 angka adalah bilangan satu digit angka dengan satu digit angka. Jadi kalau biasanya atau pada umumnya untuk satu digit dengan satu digit kita menggunakan jari. Jadi penggunaan jari ini harus kita maksimalkan, ya. Kita tidak mungkin sampai ke penjumlahan 4 digit kalau yang satu digit dengan satu digit pun masih kurang atau masih gagal. Oke, kita mengulang saja. Ini sebenarnya ini pelajaran TK ataupun pelajaran SD kelas 1. Oke. Untuk langsung kita ke contoh soal. Untuk contoh soal 2 tambah 8 penjelasannya berikut. Mari kita dengarkan sama-sama. Oke, kita akan mempraktekkan dengan jari cara menjumlahkan satu digit bilangan dengan satu digit bilangan. Jadi tadi ada contoh 2 tambah 8. Ya, kita usahakan yang di dalam mulut kita ini satu bilangan dan yang nanti di jari kita satu bilangan. Jadi kita upayakan yang lebih besar itu di mulut, yang lebih kecil nanti di jari. Oke. Tadi ada contoh 2 tambah 8. 2 dengan 8 lebih besar 8, maka 8 di mulut dan 2 di jari. Ya kan? 8 di mulut dan 2 di jari. Setelah 8 berapa? 9, 10. Jadi 2 tambah 8 hasilnya adalah 10. Oke, ini 2 di jari, 8 di mulut. Oke, hasilnya tadi adalah 10. Kita ke contoh lain. Jika diberikan contoh 4 tambah 7, Ada 4 tambah 7. Jadi yang lebih banyak itu 7. Jadi 7 yang di mulut, 4 yang kita hitung di jari. Jadi dari 7, setelah angka 7 adalah 8, 9, 10, 11. Sini stop, karena ini udah 4. Udah, jadi 4 tambah 7 hasilnya 11. Oke? Oke. Hasilnya tadi 11. Kita ke contoh lain atau contoh terakhir. 9 tambah 9. Mari kita dengarkan. Contoh yang terakhir 9 tambah 9. Karena 9 dengan 9 angkanya sama, jadi 9 di mulut, nanti hasilnya satu lagi 9 itu di jari. Ya, ingat 9 di mulut dan 9 di jari. Jadi setelah angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pas. Karena 9 di mulut, 9 di jari, maka 9 tambah 9 hasilnya 18. Ya. Oke, hasilnya 18. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, ini hanya untuk mengingatkan karena ini adalah pelajaran paling dasar untuk penjumlahan 4 digit bilangan. Oke, kita masuk sekarang ke materi kita. Masuk tadi dari TK ataupun SD, sekarang kita masuk ke pelajaran kelas 2, ya. Penjumlahan dengan cara bersusun. Untuk kita mulai dengan 2 digit bilangan dulu. 2 digit bilangan, oke. Jika diberikan contoh 73 tambah 25 sama dengan berapa, maka mari kita perhatikan caranya. 73 dengan 25 kita tarik garis, baru tanda tambah. Oke. Jadi untuk memecahkan soal seperti ini, ya, kita harus tahu dari mana kita mengerjakan. Jika ketika cara membaca bilangan itu dimulai dari sebelah kiri, jadi kalau untuk memecahkan soal penjumlahan seperti ini harus kita mulai dari sebelah kanan atau dari satuan, ya. Satuan dari 73 adalah 3, satuan dari 25 adalah 5. Jadi 3 dan 5 ini yang kita jumlahkan pertama. Jadi 3 ditambah 5 hasilnya adalah, jika nanti kalau kurang paham menjawab langsung, ingat jarinya harus digunakan. Oke. Bagi yang sudah tidak gitu masalah, bisa langsung lanjut, ya. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Setelah satuan kita ke puluhan, ya. Puluhan dari 73 yang ini 7 dan puluhan dari 2 adalah 2.
puluhan dari 25 adalah 2, maka 7 tambah 2 hasilnya adalah 9. Jadi 73 tambah 25 hasilnya adalah 98. Ini kita pindahkan kemari. Oke. Setelah yang 2 digit bilangan ini, kita masuk ke 3 digit bilangan. Ini dipelajari di kelas 2. 3 digit bilangan dengan 3 digit bilangan. Oke. Jika diberikan contoh soal 256 tambah 102 sama dengan berapa, maka kita susun 256 dengan 102, tarik garis, tanda tambah. Ingat, ini kolomnya harus sama, satuan ke satuan, puluhan ke puluhan, dan ratusan ke ratusan. Oke, sekarang kita tinggal menjumlahkan dari sebelah kanan atau dari satuan. 6 tambah 2 hasilnya 8, 5 tambah 0 hasilnya 5, 2 tambah 1 hasilnya 3. Jadi 256 tambah 102 hasilnya adalah 358. Ini kita pindahkan kemari. Oke, ini masih pelajaran paling gampang karena belum ada menyimpan. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah cara pengelompokannya ya. Satuan ke satuan itu tadi, puluhan ke puluhan nanti, ratusan ke ratusan, dan terakhir nanti ribuan ke ribuan. Jadi jangan sampai salah kamar. Kalau sudah salah kamar atau salah menempatkan, maka itu pasti akan salah jawabannya. Oke, kita lanjut ke penjumlahan dengan cara bersusun untuk 4 digit bilangan. Jika diberikan contoh 2349 ditambah 5520 sama dengan hasilnya berapa, maka kita susun 2349 dengan 5520, tarik garis, tanda jumlah. Oke, di sini juga Bapak akan ingatkan, kalau tanda penjumlahan yang 2349 boleh ke bawah ya, ini posisinya atas ke bawah boleh ditukar. Boleh ditukar kalau penjumlahan. Dan nanti kalau pengurangan itu tidak bisa, yang atas tetap di atas, tidak boleh pindah, karena kalau pindah itu tidak akan bisa dikurang. Ya. Kalau yang di atas tetap di atas, yang bawah harus tetap di bawah. Itu untuk pengurangan. Sekarang kita masih penjumlahan, ini boleh ditukar, oke? Jika diberikan soal seperti ini, maka kita mulai dari sebelah kanan yaitu satuan, ya. Sudah kita kelompokkan satuan ke satuan, puluhan ke puluhan, ratusan ke ratusan, dan ribuan ke ribuan. Sekarang tinggal pengerjaannya. Dari sebelah kanan 9 tambah 0 untuk satuan adalah 9. Untuk puluhan, setelah satuan kita puluhan yaitu 4 dan 2, 4 tambah 2 hasilnya adalah 6. Setelah ke puluhan kita ke ratusan, ya, 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Dan yang terakhir kita ke ribuan adalah 2 tambah 7, 2 tambah 5, 2 tambah 5 hasilnya adalah 7. Ingat, untuk bilangan ribuan tanda titiknya jangan sampai lupa. Oke, jadi sudah dapat hasilnya ini 7869. Jadi 2349 tambah 5520 hasilnya adalah 7869. Ini kita pindahkan kemari. Oke, Bapak harap kalau ada nanti pertanyaan bisa disampaikan di Meet. Kita lanjut. Lanjutan dari KD 3.3 dan 4.3, yaitu menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Oke, sebelum kita masuk ke pokok materi, kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal cerita. Yang pertama adalah kita harus membaca dan memahami isi soal. Karena namanya soal cerita itu bentuknya kalimat. Ya, namanya kalimat harus kita baca dan pahami. Ya, saran Bapak dibaca dulu semua, baru dibaca satu persatu. Oke, jangan dibaca satu persatu, tapi dibaca dulu semua, baru dipahami secara satu persatu. Setelah itu, kita harus mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal. Ya, ini pada umumnya jika ada soal cerita pasti ada yang diberitahu. Jadi yang diberitahu itu harus kita pahami. Oke? Dan apa yang ditanya. Dan apa yang ditanya ini juga ada di soal, dan itu yang akan kita jawab. Kita lanjut. Dan cara terakhir adalah menyelesaikan dengan cara yang tepat. Maksudnya di sini, jika nanti dari soal yang ditanya adalah jumlah, maka kita harus menyelesaikan dengan cara penjumlahan atau dengan cara tambah, bukan dengan cara kurang, ya.
Jangan terbalik. Kalau terbalik itu tidak akan tepat. Maka jawaban kita akan salah. Dan demikian sebaliknya. Jika soal meminta pengurangan atau selisih, jadi kita harus jawab dengan cara mengurangi. Jadi jangan sampai terbalik. Inilah maksud dan tujuannya. Oke. Setelah kita bisa paham ini, mengerti, maka kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal cerita, ada soal diberikan truk A mengangkut 2380 kg beras dan truk B mengangkut 1418 kg pula. Berapa kilogram jumlah muatan truk A dan truk B? Oke. Ini udah kita baca, maka kita pahami. Truk A mengangkut 2380 kg, truk B mengangkut 1418 kg. Jumlah muatan yang dua-duanya. Itulah yang ditanya. Jadi kalau sudah kita cari apa yang diberitahu dari soal, maka bisa kita buat gambaran seperti ini. Ini truk A, dia mengangkut, ya, muatannya ini mengangkut 2380 kg. Ya, sedangkan truk B, muatannya adalah 1418 kg. Ini muatannya isinya beratnya adalah 1418 kg. Udah? Setelah itu apa lagi? Yang ditanya adalah jumlah. Ya, ingat kalau dikatakan jumlah, maka cara yang kita gunakan adalah tambah. Oke? Jadi karena kita sudah dapat apa yang diberitahu dan apa yang ditanya, maka kita sekarang masuk ke penyelesaian. Oke, karena jumlah, maka isi truk A ditambah isi truk B, hasilnya inilah yang akan kita cari. Oke, perhatikan, isi truk A, ya, kita ganti dengan berapa isi truk A? 2380. Ya, kita ganti menjadi angka, tambahnya kita turunkan. Isi truk B kita ganti dengan angka, yaitu 1418. Sama dengannya juga kita turunkan. Jadi setelah dapat angkanya, inilah kita kerjakan. Oke, kita kerjakan dengan cara bersusun. 2380 tambah 1418, tarik garis tanda tambah. Oke, kita mulai dari satuan. 0 tambah 8, 8. 8 tambah 1, 9. 3 tambah 4, 7. 2 tambah 1, 3. Jangan lupa tanda titik. Jadi hasil dari 2380 tambah 1418 adalah 3798. Sampai di sini sudah belum? Jika soal cerita yang diakhiri dengan tanda tanya, itu harus pakai kata jadi. Harus ada jadinya. Udah? Untuk melengkapi jadi ini, ingat, kita tetap berpatokan kepada soal. Soalnya tadi pertanyaannya, berapa kilogram jumlah muatan truk A dan truk B. Jadi untuk mengisi jadi ini, kita mulai dari sini, dari jumlah. Ini berapanya tidak ikut lagi, ini dicoret. Udah? Jadi kita mulai dari jadi jumlah muatan truk A dan truk B, ya, kilogramnya ini nanti di belakang. Ini di belakang. Jadi kita mulai dengan kata jumlah. Jumlah muatan truk A dan truk B adalah, oke, sekali lagi, jadi jumlah muatan truk A dan truk B adalah, dan hasil penjumlahan tadi ini kita pindahkan kemari 3798 dan diakhiri dengan kilogram. Kilogramnya kita pindahkan kemari. Jadi seperti inilah penyelesaian dari soal cerita. Jadi ini semua sebenarnya harus banyak berlatih. Dan walaupun tidak disuruh guru, termasuk Pak Simatupang tidak menyuruh untuk mengerjakan, Bapak harap tetap dikerjakan, ya. Karena apapun nanti itu yang kalian kerjakan itu akan berimbas kepada diri kalian sendiri, nak. Semakin banyak kalian berlatih, kalianlah semakin pintar. Jadi yang tidak pernah berlatih itu jangan berharap untuk pintar. Ya, tetap semangat. Untuk saat ini inilah materi yang bisa Bapak kasih, ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa kita lanjut melalui Meet. Oke. Jadi tetap semangat belajar di situasi pandemi Covid ini. Tetap jadi anak hebat, ya. Tetap berkarya. Shalom, sampai ketemu di Meet nanti.